Dunia sedang krisis, dan hanya ada satu penguasa yang mempunyai persediaan air untuk menghidupi semua orang. Dengan kekuasaannya, semua orang tunduk kepadanya. Pada kesempatan ini, Joe melepas pasukannya untuk menjarah persediaan peluru dan bahan bakar. Namun, Joe sangat pelit dengan persediaannya, sehingga rakyat tetap merasa kesusahan. Misi penjarahan dipimpin oleh Furiosa. Namun, entah mengapa, Furiosa malah berbelok arah dan mengubah tujuannya. Anak buahnya mengikutinya karena menganggap Furiosa sebagai orang kepercayaan Joe. Setelah Joe melihat anak buahnya berubah arah, ia sangat marah karena menyadari sesuatu. Ia pun pergi ke ruangan Furiosa, dan ternyata Furiosa ingin kabur dan mencari kehidupan baru di tempat yang lebih baik. Joe langsung mengerahkan semua pasukan Warby untuk mengejar Furiosa. Pasukan yang dipimpin oleh Immortan Joe sedang melakukan misi pengejaran terhadap Furiosa yang ingin melarikan diri dengan membawa persediaan air dan bahan bakar di tengah kondisi krisis. Furiosa mendapat masalah karena memasuki kawasan konflik dengan kelompok lain. Orang-orang dengan kendaraan seperti landak mendekat dan menghambatnya. Anak buah lainnya tidak tahu rencana pelarian Furiosa, sehingga mereka menuruti perintahnya untuk melawan pasukan kelompok lain. Sementara itu, pasukan yang ingin menangkap Furiosa semakin dekat. Mereka harus menyingkirkan pasukan landak sebelum menangkapnya. Setelah pasukan musuh disingkirkan, Furiosa menjadi target utama. Namun, badai pasir besar menghantam mereka. Badai pasir di depan tidak membuat mereka peduli. Furiosa, yang kabur dari pengejaran, terus berusaha menyingkirkan semua orang yang mengejarnya. Tanpa ragu, ia nekat masuk ke badai pasir yang dahsyat. Begitu juga dengan pasukan Warboy yang harus menangkapnya karena Furiosa membawa kabur banyak persediaan air dan bahan bakar. Setelah semalaman terkurung di badai pasir, Max akhirnya sadar. Ia adalah seorang yang diculik oleh pasukan Warboy dan dijadikan sumber energi. Furiosa, yang kabur dengan persediaan bahan bakar, bertemu dengan Max yang sangat marah. Max meminta Furiosa untuk memberikan mobilnya. Namun, mobil itu mogok tak lama setelah berjalan. Ternyata, hanya Furiosa yang bisa mengendalikannya. Akhirnya, Max membiarkan Furiosa membawa mobilnya. Mereka harus cepat, sebab pasukan yang mengejar sudah semakin dekat. Bebatuan runtuh dan menghalangi Immortan Joe dan anak buahnya untuk mengejar Furiosa yang membawa kabur persediaan bahan bakar dan air miliknya. Namun, akhirnya, Immortan Joe berhasil melewati reruntuhan dan melanjutkan pengejaran terhadap Furiosa. Kini, Furiosa juga dikejar kelompok lain karena melewati wilayah perbatasan. Mobil mereka dilempari bom dan api, menghalangi pandangan. Untungnya, Furiosa tahu seluk-beluk mobil dan berhasil memadamkan api. Furiosa memberanikan diri menembaki kelompok musuh. Namun, permasalahan belum selesai karena Immortan Joe sudah dekat. Saat Furiosa akan menembak, istri Immortan Joe yang kabur menunjukkan diri, membuat Immortan Joe tak berani menembaknya. Pengejaran terus dilakukan oleh Immortan Joe dan pasukannya. Joe ingin merebut kembali istrinya dan persediaan sumber daya yang dibawa kabur. Mobil Immortan Joe terguling karena menghindari salah seorang istrinya yang terjatuh. Furiosa sudah cukup jauh dari Immortan. Namun mereka mendapat masalah karena jalan yang dilewati sangat lembek dan berlumpur. Pasukan Immortan Joe semakin dekat. Mobil mereka terlihat seperti akan terbawa kabur. Ternyata, itu anak buah Immortan Joe yang berkhianat dan ingin membantu misi pelarian Furiosa. Furiosa dengan sniper miliknya menembaki orang yang mengejar mereka. Yang lain berusaha mengeluarkan mobil dari lumpur. Setelah berhasil kabur, mereka melanjutkan pelarian dari Immortan Joe. Mereka sudah melakukan pelarian yang sangat jauh untuk mencari tempat hidup. Baru bernama Green Place. Furiosa akhirnya bertemu dengan kelompok klan aslinya. Namun, Furiosa mendapat kabar buruk. Green Place sudah musnah, rumah mereka pun hancur. Furiosa sangat marah dan kesal karena misi pelariannya sia-sia dan tidak ada lagi tempat baik untuk hidup. Mereka berencana kembali ke Citadel dan merampas kekuasaan dari tangan Immortan Joe. Pasukan Immortan Joe melihat Furiosa kembali dan bergerak untuk mencegahnya mencapai Citadel terlebih dahulu. Kini, Furiosa dalam masalah karena pasukan Warboy menghalangi laju mereka. Max terus berusaha meningkatkan laju mesin mobil mereka. Namun, hal itu hanya membuat mesin mobil jebol. Pasukan Immortan Joe tak henti-hentinya melesatkan serangan kepada tim Furiosa yang ingin kembali ke kawasan Citadel dan mengambil alih kekuasaan di sana. Max berusaha melepaskan jeratan yang terpasang di mobil mereka. Namun tidak semudah yang dibayangkan,
karena anak buah Immortanjo terus melakukan serangan. Tanpa henti, pasukan Warboy berhasil menangkap salah satu istri Immortanjo yang kabur. Kondisi semakin buruk bagi Furiosa. Namun, beruntung bagi mereka, mesin mobilnya sudah diperbaiki dan bisa melakukan serangan kepada Warboy yang mengejarnya. Max, yang sempat terluka, berhasil mengambil alih salah satu mobil milik anak buah Immortanjo. Pertarungan epik dan berapi-api terus berlangsung. Immortanjo dan pasukannya sudah dekat dengan Furiosa, yang ingin menguasai wilayahnya. Anak buah Immortanjo berusaha menghentikan Furiosa dan membawa kembali istri-istri yang kabur. Furiosa menyusup ke mobil Immortanjo untuk melakukan serangan. Furiosa berhasil menghancurkan masker pelindung Immortanjo. Dengan kekalahan Immortanjo, Furiosa kembali ke Citadel, pusat kekuasaannya. Semua orang merayakan kehancuran Immortanjo. Mereka bisa mendapatkan persediaan air dan makanan layak. Max memperlihatkan Immortanjo yang tak berdaya. Kemeriahan dan kebebasan pun tercipta. Lanjutkan film berikutnya hanya di YouTube, Teman Nonton Movie.